Shalom, sebuah perenungan tentang kehidupan. Di dalam kehidupan setiap kita, setiap manusia pasti mengalami pergumulan, tantangan, dan permasalahan. Saya sering mendengar ada orang yang berkata dengan sebuah pertanyaan, mengapa ini terjadi pada saya? Mengapa Tuhan melakukan ini pada saya? Tapi ada juga kelompok orang yang berkata, ini sudah takdir. Sudah takdir saya bercerai. Sudah takdir saya mengalami hal buruk seperti ini. Satu hal yang patut kita renungkan dan saya ingin membawa kita merenungkannya, yang sering kali luput dari perhatian kita, adalah satu kata yang bernama free will atau yang dikenal dengan kehendak bebas. Tahukah kita bahwa pada waktu kita diciptakan, Tuhan tidak menciptakan kita manusia sebagai robot yang disetir dan diarahkan, diatur mengikuti apapun yang Tuhan mau. Tetapi ketika Dia menciptakan kita, Dia menaruh di dalam diri kita apa yang bernama kehendak bebas. Ada dua hal penting yang patut kita renungkan tentang kehendak bebas. Yang pertama, kehendak bebas itu adalah suatu anugerah. Anugerah yang membuat kita sebagai manusia jadi ciptaan yang termulia. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 30 ayat 19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Jadi firman Tuhan menyatakan kepada kita, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang termulia dan tidak bebas dalam diri sendiri. Tetapi Tuhan juga menyampaikan firman, menyatakan tuntunan. Kalau engkau mau hidup benar, maka engkau akan menikmati berkat. Tetapi kalau engkau berjalan di luar kebenaran, maka kutuk yang akan mengikuti kehidupan. Tuhan memberikan kita anugerah. Jadi kehendak bebas adalah anugerah saya dan saudara. Tetapi hal yang kedua, berbicara tentang free will atau kehendak bebas, itu mengandung unsur tanggung jawab hidup kita sebagai manusia ciptaan. Jadi walaupun Tuhan telah menyampaikan firman-Nya, telah memberikan tuntunannya, tetapi setiap kita ciptaan Tuhan yang termulia di dalam kehendak bebas, kita berhak untuk menentukan pilihan kita. Ada firman, ada kebenaran, tetapi apakah saya dan saudara mau mengambilnya untuk hidup kita atau menolaknya? Itu kembali kepada kita. Tetapi di balik semuanya itu ada tanggung jawab yang mengandung konsekuensi dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan kalau kita pilih kebenaran, hidup kita diberkati. Kalau kita pilih tidak benar, kita berada di bawah karena hidup kita di dalam dosa. Jadi apa yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita? Gak semua hal dalam kehidupan kita terjadi. Pengalaman buruk terjadi dan karena Tuhan sudah menentukan. Tapi itu adalah akibat dari pilihan saya dan saudara yang salah dalam kehidupan. Tuhan memberikan peringatan, Tuhan memberikan perintah. Itu untuk kebaikan manusia. Tetapi apapun dalam kehidupan kita, itu adalah pilihan kita sendiri. Setiap dosa ada harganya. Dan ketika kita memilih melakukan hal yang tentang kehendak Allah,
maka kita akan menuai hasil dari apa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita memilih berjalan sesuai dengan kehendak Allah, kita pun akan menuai dari pilihan-pilihan kita yang benar. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kembali kehidupan kita. Kita tidak perlu bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Tapi telusurilah jalan kehidupan kita. Mengapa saya mengalami apa yang saya alami? Kok nampaknya tidak semua hal merupakan bagian dari apa yang Tuhan mau kita lakukan, tetapi kita melaluinya karena dampak dari pilihan kita pada waktu itu. Tetapi di dalam jalan anugerah Tuhan hari ini, Tuhan membuka pintu anugerah buat kita untuk menyelesaikan setiap hal yang telah lalu dalam hidup kita dan berjalan di jalan yang Tuhan mau. Seorang yang bernama C.S. Lewis berkata seperti ini, "There are only two kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done, and those to whom God says in the end, thy will be done." Dia katakan pada akhirnya ada dua jenis manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang berkata kepada Allah, biarlah kehendakmu yang jadi. Tetapi jenis manusia yang kedua adalah mereka yang kepadanya Allah berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Apa artinya? Yang pertama adalah kelompok manusia yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk memilih mengikuti jalan Tuhan betapa susahnya hidup. Tetapi kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang memilih untuk melawan kehendak Tuhan dan mengikuti jalan hidup yang mereka pilih sendiri yang bertentangan dengan Tuhan. Sehingga Allah berkata, ya biarlah kehendakmu yang jadi. Itu tandanya Tuhan membiarkan kita. Karena apa? Kita telah menutup hati kita dan memilih jalan kita sendiri. Inilah waktu Tuhan memulihkan kehidupan kita dan menuntun kita kepada jalan dengan menyerahkan kehendak bebas kita untuk hidup menurut kehendak dan jalan Tuhan memberkati kita semua.